Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mengambil judul jurnal Effective Creative Intercultural Communication in the Context of Business Interaction, Theoretical and Practical Aspect. Jurnal by Justinas Braslaukas tahun 2020. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Andi Fitra Ramadhani, Afika Wulan Setiasi, Anastasia Elsa Veronica, Muhammad Diki Mawardi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Diki Mawardi. Dipersilakan. Baik, pada bagian perkenalan komunikasi antar budaya, di sini dalam jurnal menjelaskan interaksi bisnis antar budaya terjadi dalam media antar budaya yang berbeda dengan ciri-ciri yang melekat pada masing-masing budaya. Manajemen komunikasi konstruktif dan manajemen negosiasi internasional yang efektif memerlukan solusi teoritis yang memadai dan organisasi kerja komunikasi praktif yang efektif. Oleh karena itu, perlu untuk menganalisis berbagai aspek internalisasi dalam komunikasi antar budaya. Selanjutnya dalam penelitian ini ditemukan gap atau masalah. Yang pertama, kurangnya karya yang menggambarkan komunikasi antar budaya dari sudut pandang baru. Yang kedua, kurangnya karya yang menyoroti kreativitas sebagai bagian integral dari komunikasi bisnis lintas budaya. Untuk tujuan penelitian sendiri, di sini yang pertama untuk mengembangkan strategi komunikasi konstruktif antar budaya yang efektif. Yang kedua, menganalisis aspek teoritis dan praktis komunikasi bisnis lintas budaya yang efektif berdasarkan kreativitas. Untuk objek penelitiannya di dalam jurnal ini yaitu komunikasi antar budaya dalam konteks interaksi bisnis. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama analisis sistematis, analisis komparatif, analisis logis, dan sintesis literatur. Adapun aspek pembahasan yang pertama, multikulturalisme dalam konteks interaksi bisnis antar budaya melalui model-model klasifikasi budaya oleh berbagai ilmuwan dunia. Yang kedua, kreativitas sebagai bagian integral dari komunikasi bisnis lintas budaya yang efektif. Yang terakhir, hambatan-hambatan dalam interaksi antar budaya dan cara-cara mengatasinya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Dita Ramadhani, dipersilakan. Baik, di dalam jurnal ini terdapat multikulturalisme dalam konteks interaksi bisnis antar budaya atau aspek teoritis. Yang pertama, definisi multikulturalisme. Secara umum, multikulturalisme adalah sesuatu keadaan atau kebijakan yang mendukung dan menghargai keberagaman budaya dalam suatu masyarakat atau organisasi. Yang kedua, teori identitas budaya. Konsep ini mengacu pada cara individu atau kelompok mendefinisikan diri mereka melalui afiliasi budaya yang mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, bekerjasama, dan mengambil keputusan dalam konteks bisnis. Yang ketiga, teori perbedaan budaya. Salah satu teori utama dalam interaksi bisnis antar budaya adalah teori perbedaan budaya yang menjelaskan bagaimana nilai, norma, dan kebiasaan budaya yang berbeda dapat mempengaruhi perilaku bisnis. Yang keempat, keterampilan antar budaya. Teori ini menggarisbawahi pentingnya empati, fleksibilitas, dan komunikasi lintas budaya untuk membangun hubungan yang efektif di tingkat internasional. Yang kelima, globalisasi dan pengaruhnya multikulturalisme. Globalisasi memfasilitasi interaksi antar budaya, lebih insentif, dan memperkenalkan tantangan baru dalam bisnis. Dan terakhir, tantangan dan peluang. Teori multikulturalisme juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam interaksi bisnis antar budaya, seperti konflik nilai dan stereotip, perbedaan dalam gaya komunikasi, dan hambatan dalam pengambilan keputusan bersama. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Afika Wulan Setiasi. Dipersilakan. Untuk selanjutnya, kreativitas sebagai bagian integral di komunikasi bisnis lintas budaya yang efektif.
Jadi dalam artikel ini menekankan bahwa dalam dunia bisnis global yang terus berubah, jadi kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi melalui pendekatan kreatif adalah kunci untuk sukses dalam komunikasi lintas budaya. Beberapa ini ada poin utama yang dapat diambil dari artikel tersebut. Yang pertama, kreativitas sebagai unsur penting. Jadi kreativitas dianggap sebagai komponen integral dalam komunikasi bisnis internasional. Jadi para peserta tidak hanya perlu memahami model budaya, tetapi juga harus memiliki pendekatan dan yang orisinal dan terhadap interaksi dengan orang dari budaya yang berbeda. Yang kedua, itu ada 5 kondisi untuk pendekatan kreatif. Yang pertama, kemampuan untuk mengejutkan. Yang kedua, kemampuan berkonsentrasi dan merasakan kesehatan dunia. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Yang keempat, kemampuan menerima konflik dan tekanan. Yang kelima itu keberanian dan keyakinan untuk mempercayai pengalaman tersendiri. Untuk poin ketiganya, itu kreativitas dalam konteks sosial dan budaya. Jadi kreativitas hanya merupakan atribut individu, tapi juga muncul dari interaksi antara pemikiran individu dan konteks sosial budaya di sekitarnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berinovasi. Poin 4 itu pentingnya kreativitas dalam organisasi. Jadi dalam laporan tentang keterampilan abad 21, kreativitas itu diidentifikasikan sebagai keterampilan penting dalam organisasi untuk memecahkan masalah, kompleks dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang kelima, dampak lingkungan eksternal. Jadi lingkungan makro termasuk budaya nasional, kebijakan pemerintah, dan perkembangan ilmiah itu juga memiliki dampak signifikan terhadap kreativitas organisasi. Budaya yang berbeda juga dapat mempengaruhi cara pandang terhadap kreativitas itu sendiri, jadi baik sebagai tindakan individu ataupun kolektif. Yang terakhir, itu ada komunikasi bisnis lintas budaya dan kerja tim. Jadi komunikasi lintas budaya yang efektif sering terjadi dalam konteks tim, terutama selama negosiasi. Kerja tim dalam jaringan dunia kecil dianggap sebagai salah satu cara paling efektif juga untuk mendorong kreativitas. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Anastasia Elsa. Untuk berikutnya yaitu hambatan dalam interaksi antar budaya dan cara mengatasinya. Hambatannya itu ada kecemasan dan ketidakpastian. Yang pertama itu komunikasi antar budaya yang efektif tergantung pada kemampuan kita untuk mengelola kecemasan dan ketidakpastian. Kemudian ada kompetensi komunikasi antar budaya. Kompetensi antar budaya mencakup 3 aspek utama, yaitu kesadaran budaya, pengetahuan budaya, kemudian yang terakhir keterampilan interaksi antar budaya. Kompetensi komunikasi antar budaya itu penting dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama dalam bidang komunikasi, yang kedua dalam bidang bisnis, dan yang ketiga dalam bidang militer. Lalu ada cara mengatasi perbedaan antar budaya. Yang pertama yaitu pengetahuan, dan yang kedua motivasi, ketiga keterampilan. Kemudian penyelesaian konflik dalam interaksi antar budaya, ada beberapa gaya untuk penyelesaian konflik sendiri, yaitu yang pertama ada gaya bersaing, kemudian yang kedua ada gaya adaptif, ketiga gaya penghindaran, yang keempat gaya kolaboratif, dan yang kelima gaya kompromi. Hambatan dalam interaksi bisnis antar budaya itu ada reaksi bermusuhan. Reaksi bermusuhan ini dapat menghambat komunikasi antar budaya, meliputi rasa superioritas, etnosentrisme, relativisme budaya, dan premis universalitas. Kemudian ada stereotip. Untuk mengatasi stereotip dalam interaksi antar budaya, stereotip ini seringkali digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi antar budaya, tetapi ini bisa berbahaya karena dapat meremehkan perbedaan individu. Beberapa langkah untuk mengatasi stereotip, yang pertama ini ada menerima dan menafsirkan nilai-nilai budaya yang berbeda. Yang kedua, melihat persamaan dan perbedaan secara seimbang. Yang ketiga, berusaha mengatasi hambatan budaya. Dan yang terakhir, mengembangkan pengetahuan tentang budaya lain. Oke, di sini kami dalam satu kelompok mengambil kesimpulan di dalam
ini. Yang pertama, interaksi bisnis antar budaya terjadi dalam media budaya yang berbeda. Yang kedua, klasifikasi budaya memudahkan untuk menghubungkan penyajian perbedaan-perbedaan dalam proses interaksi bisnis dan negosiasi antar budaya. Yang ketiga, dimensi-dimensi ini diperhitungkan dalam upaya mencapai interaksi bisnis dan ekonomi antar budaya yang efektif dan juga untuk jalannya negosiasi bisnis yang produktif. Yang keempat, klasifikasi budaya digunakan dalam penilaian interaksi bisnis internasional termasuk negosiasi, komunikasi konstruktif, dan kekuatan negosiasi para peserta, serta dalam pengembangan strategi komunikasi internasional. Yang kelima, komunikasi lintas budaya yang efektif dan komunikasi bisnis harus memiliki unsur kreativitas, pendekatan terhadap orang-orang dengan budaya yang mentalitas yang berbeda harus orisinil dan kreatif. Yang keenam, kendala utama dalam komunikasi antar budaya adalah ketidakmampuan mengatasi kecemasan dan ketidakpastian ketika berkomunikasi dengan budaya lain. Dan yang ketujuh, hambatan-hambatan ini perlu dihilangkan dan ini dicapai melalui perolehan pengetahuan dari orang lain, pencarian informasi yang terus-menerus tentang budaya lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.